Lee So-min memiliki mimpi untuk menciptakan kesuksesan melalui film dokumenter dari tim sepak bola Yoon Hongdae. Tapi tim sepak bolanya adalah sekumpulan para tunawisma yang memiliki kisah menariknya masing-masing. Mari kita simak rangkuman singkat tentang alur filmnya yang berjudul Dein. 둘, 셋 하면 이기자, 아싸, 오케이? 자, 하나, 둘, 셋, 이기자, 왜 안 해? Cerita dimulai dengan pertandingan sepak bola yang sangat sengit, namun tiba-tiba di tengah-tengah pertandingan, ada seorang pemain sepak bola bernama Yoon Hongdae. Dia mencoba menyaingi kapten timnya sendiri. Hongdae berlari mengejar kaptennya, dan perebutan bola pun terjadi. Aksi ini membuat para penonton bingung dan terkejut. Ternyata 1 jam sebelum pertandingan dimulai, ada sebuah konferensi pers untuk tim. Pada konferensi pers tersebut, para wartawan mengajukan beberapa pertanyaan. Bukan saja menanyakan tentang pertandingan yang akan dihadapi, tetapi seorang reporter malah menanyakan masalah pribadi Hongdae. Sang reporter menanyakan kabar ibunya yang saat ini menjadi buronan polisi. Hongdae menjadi kesal, sehingga ketika dia bertanding, dia menjadi sangat emosional. Tentu saja perilaku Hongdae di lapangan mengecewakan timnya, dan akhirnya mereka kalah. Akibat kejadian ini, sang pelatih sangat kesal dengan Hongdae, dan ketika mereka akan pulang, para reporter mendatangi mereka lagi. Wartawan bertanya tentang berita tentang ibu Hongdae lagi. Karena kesal, Hongdae langsung memukul mata reporter dengan tangannya. Sontak saja kejadian tersebut langsung menjadi viral di media. Bahkan kejadian pemukulan itu dijadikan sebuah lelucon dan meme lucu. Akibat kasus Hongdae yang viral ini, para ofisial tim merasa khawatir, meskipun sang korban bersedia untuk berdamai. Komunitas sepak bola akan menghukum Hongdae. Sang pelatih akhirnya memiliki ide agar membersihkan nama Hongdae. Pelatih kemudian meminta Hongdae untuk menjadi sukarelawan. Dia diperintah melatih para tunawisma untuk menjadi pemain sepak bola yang baik. Dan kegiatan itu akan direkam dan dijadikan film dokumenter tentang Hongdae. Mereka berharap film ini bisa mendapatkan simpati publik dan bisa membersihkan nama baik Hongdae. Dan di dalam 2 bulan ke depan, akan ada pertandingan sepak bola tunawisma kelas dunia yang disebut Homeless World Cup. Hongdae awalnya menolak ide sang pelatih itu karena Hongdae sebenarnya berniat ingin pensiun dari dunia sepak bola. Jadi dia tidak perlu namanya dibersihkan. Pelatih kemudian mengingatkan Hongdae bahwa ia akan butuh banyak uang, mengingat tentang kondisi ibunya saat ini. Meskipun ragu, Hongdae akhirnya menyetujuinya. Pelatih juga memiliki ide bahwa nama Hongdae menjadi Horak. Nama itu memiliki arti yaitu bahagia selamanya. Oke, sekarang kita sebut Hongdae sebagai Horak. Keesokan harinya, seorang produser film dokumenter bernama Lee So-min datang menemui Horak untuk membantunya. So-min terkenal karena membuat film dokumenter yang mampu menyentuh hati penonton. Saat itu So-min sengaja menunjukkan rekaman para tunawisma yang sedang bermain sepak bola. Dalam video tersebut, para tunawisma tampak tidak memiliki keahlian sama sekali dalam bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, mereka tampak seperti sedang berlatih bela diri. Penampilan mereka yang kacau membuat Horak merasa heran. Tetapi tugasnya saat ini adalah melatih para tunawisma agar dapat tampil dalam kompetisi Homeless World Cup di Hungaria. Ini adalah turnamen sepak bola umum yang khusus diperuntukkan bagi para tunawisma, dan tahun ini adalah tahun pertama untuk Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Di pagi hari, Horak terlihat datang ke lapangan, dan pada saat itu juga pembuatan film dokumenter dimulai. Namun, karena akting Horak masih terlalu kaku dan tidak tulus, ia diminta mengulangi beberapa adegannya oleh sang sutradara. Sutradara berharap bisa menciptakan kesan yang lebih tulus dalam filmnya, sehingga film yang dihasilkan dapat menyentuh hati para penonton. Tapi Horak merasa jengkel dan tidak ingin mengulangi adegannya. Ia merasa bahwa sebuah dokumenter harus menunjukkan akting apa adanya. So-min pun merasa kesal. Ia mengajak Horak untuk berbicara di pinggir lapangan. So-min agak marah karena Horak tidak mau mengikuti arahannya. Terlebih lagi, kompetisi semakin dekat
dan mereka harus merampungkan filmnya. Film yang akan menyentuh hati para penonton. Somin benar-benar meminta kerjasamanya Horak saat ini. Karena itu semua demi kebaikan Horak juga. Setelah itu, syuting dilanjutkan kembali. Horak memperkenalkan dirinya dengan percaya diri dan serius. Di sana Horak mencoba memotivasi para tunawisma, dan tak lama kemudian, seleksi pemain pun dilakukan. Namun sebenarnya seleksi ini hanyalah formalitas belaka. Somin sengaja memilih pemain sepak bola yang memiliki kisah kelam dalam hidupnya, agar dramatisir seperti di acara TV sebelah. Dengan menceritakan kisah para tunawisma, Somin berharap bisa membuat film dokumenter yang menyentuh. Para tunawisma diminta untuk belajar menendang bola ke gawang. Tetapi mereka sangat amatir dalam bermain sepak bola. Horak hanya bisa terdiam melihat aksi konyol mereka. Dari sekian banyak orang yang bermain, hanya ada satu orang tua bernama Kim Hwan-dong yang bisa mencetak gol. Namun sayangnya dia sudah terlalu tua. Di malam hari, Horak diam-diam bertemu dengan ibunya yang menjadi buronan polisi. Dalam pertemuan itu, ibunya meminta uang kepada Horak, karena ibu Horak telah menipu banyak orang, dan menjadi buronan polisi. Horak mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Meskipun dia tidak menyukai sikap ibunya, yang selalu mencari masalah, tetapi Horak masih peduli padanya. Setelah itu sang ibu tanpa malu-malu memperkenalkan pacar barunya kepada Horak. Melihat kelakuan ibunya, Horak hanya bisa menggelengkan kepala, dan tidak bisa berkata-kata lagi. Keesokan harinya Somin menerima kabar bahwa salah satu pemain bernama Bumso memutuskan untuk hengkang dari tim. Tugas Somin dan Horak sekarang adalah membujuk Bumso untuk kembali ke tim. Cerita ini juga menampilkan kilas balik kisah hidup Bumso. Bumso dulunya adalah seorang pekerja yang rajin. Karena ia memiliki impian untuk memiliki rumah yang bisa ia tinggali. Namun suatu hari, ia mengalami kecelakaan kerja. Dan sebagai akibat dari kecelakaan itu, sekarang semua uangnya dihabiskan untuk biaya pengobatan di rumah sakit. Karena hal ini, Bumso akhirnya jatuh miskin dan menjadi tunawisma. Karena tidak memiliki tempat tinggal, ia akhirnya tidur di jalanan sampai sekarang. Bumso pun sering dipukuli oleh preman di sana. Setelah itu, dia tidak memiliki semangat hidup lagi. Hingga suatu hari, seorang wanita mendatanginya, dan wanita itu bernama Jinju. Dia datang untuk membersihkan luka-luka Bumso, meskipun wanita itu memiliki keterbelakangan mental. Rasa terima kasih yang diberikan oleh Bumso sangat tulus, karena sudah bersedia membantunya. Bumso akhirnya menjual koran, agar mental Jinju dapat disembuhkan dan pulih kembali. Hingga sekarang, Bumso masih menjual koran. Tak lama kemudian, Horak dan Somin datang menemui Bumso. Horak mencoba membantu Bumso saat menjual koran. Namun Bumso menolak, karena ia berpikir bahwa Horak hanya mengganggunya. Meskipun Bumso kasar, dia sebenarnya memiliki hati yang sangat baik. Setelah selesai menjual koran, Bumso mengajak Horak makan roti telur. Ini adalah makanan favorit Jinju. Bumso mengatakan kepada Horak bahwa Jinju tidak pernah berbicara sama sekali, tetapi ia akan tertawa dan berbicara ketika dia makan roti telur. Setelah itu Horak dan Somin memiliki ide. Mereka ingin mewawancarai Jinju. Namun Bumso mengatakan bahwa hal itu akan sia-sia, karena Jinju tidak akan bicara. Namun Horak mencoba menyuap Jinju dengan roti telur, dan membuat Jinju berbicara panjang lebar. Bumso juga memberitahu Jinju bahwa dia menyukai sepak bola. Padahal, sebenarnya dia hanya memperhatikan wajah tampan Horak. Setelah mengetahui ketertarikan Jinju pada sepak bola, Bumso bertekad untuk menjadi pemain sepak bola. Oleh karena itu, Bumso memutuskan untuk bergabung kembali dengan tim. Selama latihan, rekan satu tim Horak pun bertanya bagaimana dia berhasil membujuk Bumso untuk kembali ke tim. Dengan senyuman lebar Horak, ia menjawab bahwa ia hanya menjawab dengan menggunakan roti telur. Melihat kemajuan tim, Somin memberi apresiasi kepada Horak. Mereka saling menatap dan memamerkan jari tengah mereka sambil tersenyum. Selama latihan, Bumso yang terlalu bersemangat secara tidak sengaja melukai Hwan-dong.
Sampai pria tua itu harus menerima perawatan di rumah sakit, Hwan Dong sebenarnya adalah satu-satunya pemain yang bisa mencetak gol. Hwan Dong memohon kepada Horak untuk memberinya kesempatan bertanding lagi. Dia berjanji bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan sembuh. Tapi Horak menolaknya. Dia tidak ingin melibatkan Hwan Dong demi kesehatannya. Kemudian Hwan Dong bercerita tentang masa lalunya. Dia pernah menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan yang sangat besar, namun ia terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Ia kemudian jatuh ke dalam kecanduan seks dan alkohol. Hal ini menyebabkan dia mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Ia jadi kepala rumah tangga yang buruk karena melupakan anak dan istrinya. Seketika Hwan Dong terlibat dalam kasus kriminal dan harus mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Setelah dibebaskan, ia merasa malu untuk kembali ke rumah. Inilah sebabnya mengapa dia sekarang hidup sebagai tunawisma, dan sekarang ia tidak tahu kemana harus membawa hidupnya. Oleh karena itu, Hwan Dong sangat ingin bermain sepak bola, agar anak dan istrinya bisa bangga padanya. Dia berharap keluarganya bisa tahu bahwa ia sudah berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Mendengar cerita Hwan Dong, hati Horak pun luluh. Horak akhirnya bersedia mempertimbangkan keinginannya untuk bergabung dengan tim lagi. Keesokan harinya, Horak dan Somin kebingungan mencari pemain tambahan karena Hwan Dong yang cedera. Asisten Somin kemudian menyarankan bahwa ada seorang pria bernama Kim In Sun yang dapat diikutsertakan dalam pertandingan ini. In Sun adalah seorang pemuda yang pernah mengalami patah hati. Cerita ini kembali ke masa lalu In Sun yang menyedihkan. In Sun kecil dibesarkan di panti asuhan. Di panti asuhan, In Sun sering dibuli oleh teman-temannya. Namun kemudian ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Maya dan mau berteman dengan In Sun. Bahkan hingga remaja mereka masih tetap berteman. Dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka saling mencintai. Namun sayangnya, pada saat itu terjadi bencana alam. Bencana yang membuat Maya menghilang dan tidak ditemukan sampai sekarang. Dari kejadian itulah, In Sun selalu mencari berita dan daftar orang hilang di koran. Saat menjual koran, di masa sekarang, Horak mendatangi In Sun. Dia memintanya untuk bergabung dengan tim sepak bola. Horak juga membantu In Sun menjual koran. Namun In Sun mengatakan bahwa Horak adalah orang yang menjengkelkan, seperti yang pernah dikatakan bungsu. Horak terus membujuk In Sun untuk bergabung dengan tim sepak bola. Dia menjelaskan kepada In Sun bahwa Somin akan merekam semua aktivitas mereka dan menyiarkannya. Dengan cara ini, Horak berpikir Maya mungkin bisa melihat In Sun di televisi. Mendengar hal ini, In Sun tersadar dan setuju untuk bergabung. Masalah baru muncul ketika Horak mengetahui bahwa In Sun hanya bisa mencetak 1 gol pada bola mati. Dan sebenarnya In Sun tidak bisa mencetak gol sama sekali pada kondisi bola bergerak. Horak berusaha keras mengajari In Sun cara mencetak gol dengan bola yang bergerak. Latihan dilakukan secara teratur, namun Somin meminta Horak untuk lebih semangat lagi, agar bisa membuat film dokumenter mereka lebih berkesan dengan semangat yang tinggi. Horak menerapkan disiplin yang ketat kepada para pemain, meskipun mereka sangat lelah. Akibatnya, para pemain bahkan menantang bertanding dengan Horak. Meskipun tidak adil, karena 1 lawan 5 pemain, mereka bertaruh siapapun yang menang akan mendapatkan 20.000 won. Tentu saja Horak langsung menyetujuinya. Pertandingan mini 1 lawan 5 pun dilakukan. Horak menang dengan sangat mudah. Ia bahkan melakukan beberapa selebrasi untuk merayakan kemenangannya. Setelah itu Horak memiliki sebuah ide, di mana mereka akan mengadakan pertandingan persahabatan melawan anak-anak sekolah menengah. Pada awalnya mereka kalah, namun setelah dimotivasi oleh Horak, semangat mereka akhirnya muncul. Dengan semangat baru tersebut, mereka bangkit dan akhirnya menang. Mereka terus berlatih dengan serius meskipun kemajuannya lambat. Tetapi mereka tidak menyerang, dan tiba-tiba mereka menghadapi masalah baru. Sponsor menarik dukungan mereka. Sekarang mereka harus mencari dana baru untuk tetap terus berkompetisi. Situasi menjadi semakin rumit ketika Ibu Horak akhirnya dipenjara. Tentu saja ini
membuat Horak semakin frustasi. Akhirnya Horak memustuksakan untuk tidak peduli dengan ibunya. Adegan berubah saat Horak berjalan di taman. Horak secara tidak sengaja melihat Jinju yang akan diganggu oleh beberapa orang. Ia langsung bergegas membantunya dan berhasil memenangkan pertarungan. Sayangnya, kasus ini menjadi viral. Horak dituduh sebagai pemulai perkelahian karena Jinju memiliki keterbelakangan mental. Dan Jinju tidak memberikan pernyataan sebenarnya kepada para penyelidik dengan jelas, sehingga Horak dicap sebagai tersangka kerusuhan. Karena kasusnya yang tak kunjung usai, ini menjadi perhatian ofisial sepak bola. Karena kemampuan Horak yang bagus, para ofisial sepak bola ingin Horak menjadi Hongdae kembali. Karena hal ini, nama Horak kini dicabut dan ia kembali dipanggil Hongdae. Mengetahui bahwa Hongdae kembali mengalami masalah, tim terus mendorong penyidik untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Mereka sangat yakin bahwa Hongdae tidak bersalah. Namun, para penyelidik tetap pada pendirian mereka dan menjadikan Hongdae sebagai tersangka utama. Di sisi lain, untuk membantu Hongdae, Somin mendekati Jinju secara diam-diam. Dia ingin bertanya dan mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jinju akhirnya setuju untuk berbicara dan menjelaskan tentang kronologi kejadian kepada penyidik. Bahkan, dia juga menjelaskan bahwa ada seseorang sengaja merekam kejadian tersebut dari atas gedung. Informasi tersebut mendorong para penyelidik untuk mencari tahu siapa sosok misterius yang merekam insiden itu. Setelah bukti-bukti tersebut dipublikasikan, nama Hongdae segera diklarifikasi oleh media. Dan dia langsung dianggap sebagai pahlawan berkat aksi beraninya menolong Jinju. Setelah klarifikasi ini menjadi viral di media, para sponsor mulai kembali mendukung dia dan timnya. Namun, ketika keadaan mulai membaik, para ofisial sepak bola melihat lebih banyak potensi di Hongdae. Mereka meminta Hongdae untuk berhenti menjadi melatih para tunawisma. Mereka juga ingin Hongdae bergabung dengan program lain yang mereka yakin akan membuat Hongdae lebih sukses. Tawaran yang sangat menggiurkan itu membuat Hongdae bimbang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan latihan. Setelah latihan selesai, Hongdae meminta maaf dan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih. Keputusan ini membuat para pemain merasa bingung dan kecewa, terutama karena mereka baru saja mulai membangun persahabatan dan chemistry yang baik. Somin yang kecewa kemudian mengajak Hongdae untuk berbicara empat mata. Somin mengatakan bahwa kehidupan Hongdae sangat menyedihkan karena ia tampaknya tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Hongdae yang tidak terima membalas Somin. Dia mengatakan bahwa mereka berdua adalah sama-sama orang yang menyedihkan karena mereka memanfaatkan momen ini untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Di malam hari Hongdae makan bersama ibunya yang baru saja keluar dari penjara. Ibu Hongdae menyatakan bahwa dia akan tinggal bersama pacarnya di Pulau Jeju dan mereka akan memulai hidup baru. Setelah itu mereka menonton rekaman pertandingan ulang sepak bola Hongdae. Ibunya sangat bangga ketika melihat dia mencetak gol. Tidak lama kemudian, ibunya meminta maaf kepada Hongdae karena ia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Singkat cerita, kini para pemain sepak bola tunawisma sedang bersiap untuk terbang ke Hungaria. Para pemain sangat kecewa karena pada hari pertandingan Hongdae tidak dapat mendampingi mereka. Namun tiba-tiba Hongdae bersiap dan berjalan berdampingan dengan mereka. Sang pelatih akhirnya bergabung dengan para pemain sepak bola tunawisma Korea Selatan ke pertandingan dunia. Ternyata Hongdae memilih untuk tetap menjadi pelatih bagi para tunawisma dibanding bergabung untuk program yang ditawarkan oleh para petinggi sepak bola. Keputusan ini membangkitkan semangat di antara mereka, dan hal ini membuat tim semakin solid dan bersemangat. Ketika pertandingan dimulai, semangat mereka sangat terasa. Namun di tengah-tengah acara, anggota tim Korea Selatan merasakan sedikit terintimidasi saat menyaksikan negara lain bermain. Meskipun demikian, mereka tetap bersemangat untuk bersaing. Kini giliran mereka untuk memulai pertandingan, namun para pemain dari negara lain sangat hebat dan membuat mereka kalah dalam pertandingan tersebut.
Melihat ini, Hongdae mengakui kehebatan tim lain dan juga mengakui bahwa ia tidak memiliki rencana untuk tim mereka. Hal ini tentu saja membuat Sumin menjadi kesal. Ia berpikir bahwa sang pelatih seharusnya punya strategi yang lebih baik untuk para pemainnya. Pada pertandingan pertama, saat ini tim tidak mencetak satu gol pun dengan skor akhir 12-0. Ditambah lagi saat pertandingan, Bumsu mengalami cedera. Ini tentu saja merupakan berita yang sangat buruk. Karena hal itu akan mempengaruhi daftar pemain mereka. Somin yang merasa khawatir akhirnya meminta solusi dari panitia. Untungnya, panitia menyarankan untuk merekrut 2 pemain pengganti dari tim lain. Di sini Somin kemudian berhasil merekrut 2 pemain untuk tim Korea Selatan pada pertandingan kedua. 2 orang dari Brasil diikutsertakan dan Korea Selatan menang dengan skor 5-1. Sayangnya semua gol yang tercipta merupakan usaha dari para pemain Brasil, meskipun menang. Korea Selatan masih dianggap gagal karena kemenangan mereka adalah berkat bantuan dari Brasil. Tentu saja para pemain Korea Selatan merasa kecewa dengan hasil ini, dan untuk pertandingan ketiga, Korea Selatan akan melawan Jerman. Apalagi saat itu Jerman merupakan kandidat terkuat. Mendengar hal itu, tentu saja semangat para pemain Korea Selatan langsung menciut. Hongdae mengatakan bahwa bantuan dari para pemain Brasil masih dibutuhkan jika mereka ingin menang. Hongdae kemudian mempertanyakan niat para pemain, apakah mereka ingin menang atau membuat sejarah. Dia menantang mereka untuk mempertimbangkan apa artinya kemenangan jika gol-gol tersebut dicetak oleh orang lain, bukan dari timnya sendiri. Semuanya tergantung pada pilihan masing-masing. Mendengar itu, Somin hanya bisa terdiam, dan untuk pertama kalinya Hongdae berbicara dengan sangat tulus tanpa skenario dari Somin. Para pemain akhirnya menyadari bahwa mereka kini bertekad untuk melakukan yang terbaik tanpa bantuan pemain Brasil. Semangat mereka bangkit dan pertandingan melawan Jerman pun dimulai. Ini adalah pertandingan yang sulit bagi tim Korea Selatan. Mereka terus terjatuh, tetapi mencoba untuk bangkit kembali meskipun kalah dalam permainan. Semangat mereka tidak pernah pudar. Melihat semangat para pemain Korea Selatan, para supporter mulai berdatangan untuk mendukung mereka. Tidak hanya supporter dari Korea Selatan, tetapi para pendukung dari negara lain juga bersatu mendukung mereka. Kini euforia pertandingan semakin terasa, tidak hanya para supporter, tetapi juga para komentator yang menunjukkan dukungan mereka. Dan tiba-tiba seorang wanita yang tampak seperti Maya memberikan ikat kepalanya kepada Insun. Tentu saja hal ini membuat Insun sangat gembira dan bersemangat kembali. Sementara itu, Wandong ternyata turun ke lapangan, meski masih cedera dan tidak bisa berlari seperti sebelumnya. Namun ia masih mampu menjadi seorang penjaga gawang. Wandong bahkan mampu dengan lincahnya menangkap bola yang meluncur deras ke arah gawang. Sejak saat itu, tim Korea Selatan tidak mencari kemenangan. Mereka hanya ingin mencetak 1 gol untuk membuat sejarah. Dukungan terus mengalir hingga menit-menit terakhir. Akhirnya Korea Selatan mencetak 1 gol, yang tentu saja membawa sorak-sorai kegembiraan atas keberhasilan mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pemain dan pendukung merasa sangat gembira meskipun mengalami kekalahan. Gol yang mereka cetak merupakan momen bersejarah dalam hidup mereka, meskipun kalah dalam pertandingan tersebut. Korea Selatan diakui sebagai pendatang baru terbaik, dan sekarang tiba waktunya untuk merilis film dokumenter. Betapa terkejutnya mereka ketika film dokumenter tersebut menjadi viral dan mendapat rating yang sangat bagus. Somin merasa sangat senang saat itu. Sementara itu, Insun melanjutkan hidupnya dengan menjual koran dan melanjutkan mencari Maya. Sementara itu, Hwandong yang sudah sekian lama tidak pulang ke rumah, akhirnya menemukan keberanian untuk kembali ke rumah. Betapa terkejutnya dia melihat putrinya telah tumbuh menjadi seorang ibu dan memiliki seorang anak dengan bahagia. Akhirnya Hwandong menggendong cucunya. Sementara Bumso dan Jinju terus menjalin hubungan yang baik. Jinju bersedia untuk berbagi roti telur kesukaannya dengan Bumso. Dan begitu pun nasib Hongdae, yang kembali pada sepak bola dan bermain dengan membara. Ibunya dan para tunawisma lainnya datang untuk mendukungnya. Dan film pun berakhir.